Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana sampai pada saat hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, dan yang paling pentingnya itu yaitu nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan presentasi seperti pada saat sekarang ini. Kemudian sholawat beserta salam tidak henti-hentinya kita ucapkan, kita aturkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita sampai pada zaman sekarang ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian IPA, yaitu ibu kita, Ibu Dr. Anda Yurneti MPD. Kemudian seterusnya untuk rekan-rekan, sebelumnya perkenalkan, nama saya Harmedi Yulian Saputra dengan NIM 17231102. Di sini izin untuk menyampaikan hasil proposal penelitian yang telah saya susun, yaitu judulnya itu tentang pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis multiple representasi untuk pembelajaran kurikulum K13 pada topik energi dalam sistem kehidupan. Lanjut ke slide yang berikutnya mengenai latar belakang atas dasar apa saya mengambil topik seperti ini. Latar belakangnya itu yang pertama saya kutip dari capaian hasil belajar IPA dalam skala nasional, itu dari laman Puspendik, yaitu bahwasanya hasil belajar IPA dalam skala nasional yaitu nomor 2 terendah. Hal itu sangat miris sekali. Kemudian hasil survei PISA yaitu bahwasanya Indonesia berada pada peringkat ke-74 dari 79 negara yang ikut survei PISA. Bahwasanya Indonesia ini 5 peringkat terendah dari hasil survei PISA. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dari soal-soal PISA, bahwasanya soalnya tersebut memiliki karakteristik HOTS atau yang disebut dengan Higher Order Thinking Skills, yaitu soal-soal berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritis. Kemudian pada tahun 2018 soal UN sudah mulai diterapkan HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Itu juga merupakan salah satu penyebab mengapa hasil belajar IPA dalam skala nasional rendah, karena soal-soal tersebut sudah mulai ditingkatkan tingkat kesulitannya. Melihat hal tersebut, pentingnya menerapkan multiple representasi dalam pembelajaran, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam media pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwasanya multiple representasi ini adalah merepresentasikan ulang materi dalam bentuk lain. Jadi peserta didik itu dia dapat mempresentasikan bahwasanya dalam bentuk verbal ke dalam bentuk lain, seperti dalam bentuk gambar, dalam bentuk diagram. Hal tersebut memungkinkan peserta didik untuk menambah konsep yang sifatnya abstrak menjadi lebih faktual, menjadi lebih dalam bentuk fakta begitu. Itu multiple representasi. Kemudian pembelajaran IPA yang seperti yang pemerintah terapkan sekarang ini, bahwasanya menerapkan kurikulum 2013 dengan pendekatan scientific, yaitu kegiatan 5M. Ini ada salah satu hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti tentang LKPD ini juga. Ada itu Abdurrahman tahun 2019. Dibuktikan bahwasanya terjadinya peningkatan indikator berpikir kritis siswa setelah melaksanakan kegiatan setelah menggunakan LKPD berbasis multiple representasi ini. Topik yang saya pilih yaitu topik energi dalam sistem kehidupan. Kenapa topik energi dalam sistem kehidupan? Karena kebanyakan guru hanya menjelaskan dalam bentuk representasi verbal saja ataupun kata-kata. Seperti yang dikutip dari Abdurrahman, bahwasanya topik energi dalam sistem kehidupan ini sifatnya itu abstrak. Abstrak ini sulit digambarkan hanya dalam satu representasi. Jadi wajib guru itu harus mempresentasikan ulang agar konsep energi dalam sistem kehidupan tersebut agar lebih dipahami oleh peserta didik sendiri. Jadi solusinya bahwasanya salah satu cara dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan LKPD berbasis multiple representasi untuk K13.
karena kita menggunakan pemerintah menggunakan kurikulum 2013, makanya harus untuk K13, yaitu dengan kegiatan 5M tadi. Lanjut mengenai identifikasi masalah. Mengenai identifikasi masalah, yaitu belum tersedianya LKPD berbasis multiple representasi yang mendukung siswa untuk memahami konsep yang bersifat abstrak pada topik energi dalam sistem kehidupan. Kemudian peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami topik energi dalam sistem kehidupan karena dia bersifat abstrak. Kemudian pembatasan masalah berdasarkan identifikasi masalah tadi, peneliti membatasi masalah pada belum tersedianya LKPD berbasis multiple representasi untuk K13 pada topik energi dalam sistem kehidupan. Lanjut kepada slide berikutnya, yaitu rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimanakah validitas LKPD berbasis multiple representasi yang dikembangkan untuk K13? Apakah LKPD tersebut bersifat valid nanti? Bagaimanakah kepraktisan LKPD berbasis multiple representasi yang dikembangkan? Apakah dia praktis atau tidak? Nanti juga akan dilakukan uji praktikalitas. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tingkat validitas LKPD berbasis multiple representasi untuk pembelajaran K13 pada topik energi dalam sistem kehidupan. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui tingkat praktikalitas lembar kerja peserta didik berbasis multiple representasi untuk pembelajaran K13 pada topik energi dalam sistem kehidupan. Lanjut kepada slide berikutnya mengenai manfaat penelitian. Tentunya kita untuk meneliti ini harus ada manfaat bagi saya sendiri, manfaat bagi orang banyak juga tentunya. Yang pertama, bagi guru, LKPD ini dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar dalam proses pembelajaran. Jadi ini nanti bisa digunakan tentunya oleh guru dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagi peserta didik sebagai salah satu sumber belajar dan penunjang pembelajaran yang dapat digunakan untuk mempermudah topik pelajaran energi dalam sistem kehidupan. Ini nanti saya harapkan LKPD yang sudah dirancang ini dapat bermanfaat tentunya untuk peserta didik agar topik tadinya yang bersifat abstrak dapat lebih dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, tentunya bagi saya sendiri, bagi peneliti, mendapat pengetahuan mengenai LKPD berbasis multiple representasi untuk K13 pada topik energi dalam sistem kehidupan. Kemudian untuk peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi pengembangan penelitian yang sejenis. Jadi ini nanti dapat dijadikan sebagai sumber, sebagai rujukan nanti untuk melakukan penelitian yang sifatnya relevan dengan penelitian seperti yang saya lakukan. Lanjut ke kajian teori. Pertama mengenai belajar dan pembelajaran. Itu belajar merupakan perubahan tingkah laku peserta didik yang sebelumnya tidak ada dalam tabel tidak tahu menjadi tahu, dari yang sebelumnya tidak mempunyai keterampilan dan akhirnya mempunyai keterampilan, yang mana dalam prosesnya melibatkan pengalaman fisik maupun psikis. Jadi apabila proses yang sebelum dan sesudah tersebut belum tercapai, maka proses belajar belum terlaksana. Jadi diharapkan belajar itu dari peserta didik yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, dan yang tidak mempunyai keterampilan memiliki keterampilan. Apabila hal tersebut sudah tercapai, maka itu disebut merupakan sebuah belajar. Dalam hal tersebut ada proses melibatkan fisik maupun psikis. Lanjut mengenai yang kedua, itu pembelajaran IPA ataupun ilmu pengetahuan alam. Itu berdasarkan istilah disebut dengan sains. Kalau misalnya dalam bahasa Latin disebut dengan scientia atau saya tahu. IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan menurut Trianto tahun 2007. Lanjut mengenai LKPD, lembar kerja peserta didik. Menurut Depdiknas tahun 2008, LKPD ataupun lembar kerja peserta didik merupakan lembaran yang berisi tugas untuk dikerjakan peserta didik. Fungsi LKPD sendiri merupakan sebagai bahan untuk memfasilitasi
pendidik dan dapat mengaktifkan siswa. Kemudian sebagai bahan ajar untuk mempermudah materi yang diberikan. Kemudian sebagai bahan ajar yang lebih sederhana dan berisi akan tugas-tugas dan soal-soal. Kemudian tentunya yang terakhir untuk memudahkan proses belajar pada peserta didik. Pada LKPD ada namanya syarat didaktik, syarat konstruksi, dan syarat teknis. Nanti di bagian proposal akan dilampirkan. Lanjut mengenai multiple representasi. Apa itu multiple representasi? Sebelumnya dia dibagi menjadi dua kata, itu multiple artinya banyak unsur, banyaknya lebih dari satu, berjumlah banyak. Sedangkan representasi perbuatan mewakili, keadaan mewakili, apa yang mewakili, dan perwakilan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya maka multiple representasi adalah merepresentasikan konsep dengan format yang berbeda-beda. Representasi ganda memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai pelengkap, pembatas interpretasi, dan pembangun pemahaman. Jadi namanya sudah multiple representasi, artinya merepresentasikan ulang dalam bentuk yang lain namun artinya sama. Itu artinya multiple representasi, dengan tujuan konsep tersebut duduk ke peserta didik. Itu fungsi dari multiple representasi. Jadi ada juga pengertian lain dari multiple representasi, bahwasanya peserta didik itu memungkinkan dapat menggabungkan kegiatan berupa verbal, kemudian gambar, kemudian diagram dalam waktu yang bersamaan, sehingga konsep tersebut lebih duduk. Kemudian lanjut ke slide berikutnya mengenai kurikulum 2013 dengan berpendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan suatu proses pembelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa agar peserta didik dapat aktif membangun konsep, hukum, atau prinsip sebagai tahapan melalui tahap-tahapan seperti mulai dari mengamati, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan kemudian mengkomunikasikan konsep. Lanjut mengenai topik energi dalam sistem kehidupan. Materi energi dalam sistem kehidupan merupakan materi kelas 7 semester 1, yaitu energi dalam sistem kehidupan, terdapat pada KD 3.5 memahami konsep energi, memahami sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Untuk indikatornya saya lampirkan di bagian proposal. Jadi penelitian ini tidak hanya saya sendiri saja, sudah ada penelitian sebelumnya yang bersifat relevan yang saya jadikan rujukan, yaitu yang dilakukan oleh Wulansari pada tahun 2020 mengenai dengan judul pengembangan modul pembelajaran berbasis multiple representasi disertai model brainstorming pada materi keanekaragaman hayati kelas 10 di SMA. Kemudian Oktaviani pada tahun 2019 juga pernah melakukan penelitian yang sifatnya relevan dengan saya, yaitu penerapan model pembelajaran multiple representasi berbantu APL atau alat peraga, PowerPoint, dan lembar kerja siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari motivasi siswa. Kemudian Surani pada tahun 2018 juga pernah melakukan penelitian yang bersifatnya relevan, yaitu pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis representasi ganda untuk meningkatkan minat dan hasil belajar fisika peserta didik SMA. Lanjut mengenai kerangka berpikir, siswa SMP masih berpikir tingkat rendah seperti yang dibuktikan oleh hasil-hasil uji tadi, hasil PISA, hasil UN, kemudian sumber belajar contohnya itu bahan ajar, contohnya dari bahan ajar itu LKPD. Jadi di sini karena kita bahas mengenai berbasis multiple representasi, maka LKS berbasis multiple representasi. Diuji lakukan validitas, apakah dia validitas, jika tidak dikembalikan lagi, jika iya maka penggunaan bahan ajar berbasis multiple representasi. Diujikan validitas, jika tidak diperbaiki kembali, kemudian hasil akhir dari produk. Lanjut mengenai jenis penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah R&D atau Research and Development dengan model ADDEA. Tempat waktu penelitian adalah di jurusan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA Universitas Negeri Padang dan SMPN 10 Kota Padang. Subjek penelitian saya itu penelitian ini adalah peserta didik kelas 7 SMPN 10 Padang. Objek penelitiannya adalah LKPD berbasis multiple representasi untuk K13 pada topik energi dalam sistem. Lanjut mengenai prosedur penelitian. Yang pertama itu ada analisis, ada 3 analisis yang dilakukan di sini, yaitu analisis kebutuhan, analisis kurikulum, analisis karakter peserta didik. Kemudian desain, yaitu perancangan LKPD dengan dasar hasil analisis pada tahap sebelumnya. Jadi hasil analisis yang telah saya lakukan tadi, saya lakukan yaitu desain, itu merancang LKPD. Setelah dirancang LKPD itu dilakukan lagi development, itu merupakan tahap realisasi produk. Pada tahap ini pengembangan LKPD dilakukan sesuai dengan rancangan. Kemudian implementasi penerapan, yaitu penyebaran angket respon kepada guru dan peserta didik. Apakah LKPD ini layak atau tidak layak untuk digunakan. Kemudian evaluasi. Peneliti melakukan revisi akhir terhadap LKS atau LKPD. Lanjut mengenai instrumen penelitian, yaitu lembar wawancara dengan guru, lembar angket observasi peserta didik, ada lembar validasi, kemudian angket praktikalitas. Lembar wawancara dengan guru itu dengan tujuan menggali informasi apa sih kebutuhan guru pada saat sekarang ini, relevan tidak apa yang dengan dilakukan di daerah tersebut. Itu tadi di SMP 10. Kemudian lembar angket observasi kepada peserta didik, yaitu berupa menanyakan apakah pernah menggunakan LKPD seperti ini atau tidak. Kemudian lembar validasi, apakah dilakukan oleh dosen-dosen, para ahli, apakah LKPD yang sudah dirancang tersebut valid atau tidak. Kemudian dilakukan juga nanti praktikalitas, itu dilakukan oleh diuji cobakan ke siswa-siswa. Kemudian teknik analisis data, yaitu analisis validitas LKPD berbasis multiple representasi. Pertama dilakukan oleh validator, yaitu dosen-dosen yang ahli, yaitu dengan cara diberikan nanti angket dalam bentuk skala Likert 1-5. Jika setuju dengan hasil LKPD-nya maka diberikan skor 5. Jika setuju saja maka 4. Jadi itu ada rentangannya 1-5. 5 paling tinggi dan 1 skornya itu paling rendah dalam bentuk tidak setuju. Nilai validitas didapatkan itu jumlah skor yang diperoleh per jumlah skor maksimum dikali dengan 100%. Untuk interpretasi dari hasilnya itu ada dilampirkan di proposal penelitian. Kemudian dilakukan juga analisa praktikalitas LKPD berbasis multiple representasi. Analisis praktikalitas LKPD bermuatan multiple representasi untuk K13 data uji praktikalitas penggunaan LKPD berbasis multiple representasi untuk K13 dianalisis dengan persentase menggunakan rumus sebagai berikut. Nilai praktikalitas sama dengan jumlah semua skor per skor maksimum dikali dengan 100%. Dengan interpretasi 86% sampai 100%, yaitu sangat praktis. 76% sampai dengan 85%, yaitu praktis. Dapat dilihat sendiri pada slide PowerPoint. Terima kasih. Sampai pada tahap teknik analisis data, maka berakhirlah pembahasan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian IPA yang telah membantu saya untuk membimbing bagaimana menyelesaikan proposal penelitian saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.